Nah, kami dari tim pengawal Persatuan Umat. Sebelumnya kenapa dinamakan tim pengawal Persatuan Umat? Karena isu ini kami lihat berpotensi menjurus kepada perpecahan umat, ujaran-ujaran kebencian rasial, kemudian juga apa namanya fitnah sana fitnah sini, sehingga ini berpotensi untuk menyebabkan pecah belah umat, ada pembenturan antara habaib kiai dan lain sebagainya, dan ini tidak bisa dibiarkan, tidak bisa didiamkan. Maka atas dorongan hal tersebut, maka kami dari tim pengawal Persatuan Umat yang isinya di sini ada Gus Rumel, ada Dr. Idrus Al-Masyhur, ada Ustadz Muhaimin Bahiruddin Sarang, begitu juga ada Gus Wafi, ada Ustadz Maimun Nafis juga alumni Sarang, juga ada Habib Muhammad As-Segaf, dan masih ada satu lagi di sini ya, saudara Ahmad Gudur, saudara Ahmad Gudur yang kebetulan berhalangan hadir karena posisinya tidak di sini saat ini. Semenjak kurang lebih awal Mei kami merumuskan khutbatul bahath, ya, apa saja yang perlu dibahas, kemudian akhirnya kami membagi tugas sehingga alhamdulillah jadilah satu buku ini, Keabsahan Nasabah Alawi Membongkar Penyimpangan Pembatalnya. Nah, ini di dalam ini kita bongkar panjang lebar. Kalau tadi ini diuraikan 12 jam ya, seminar pada hari ini, itu 12 jam belum semuanya, banyak banget yang belum diulas, tapi udah diulas di buku ini. Insya Allah kami berusaha ulas secara ilmiah, al-hujjah bil-hujjah, juga apa namanya, dengan pembahasan-pembahasan yang faktual, aktual, divalidasi dengan sumber-sumber yang insya Allah bisa dipercaya dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan segala pertanyaan-pertanyaan kalau mau dibaca dengan insaf, dengan baik, dengan hati bersih, jernih, objektif, insya Allah semua pertanyaan terbaca. Buku ini kami tulis bukan untuk mereka yang cari pembenaran. Buku ini kami tulis bukan untuk mereka yang apa namanya memang ada sesuatu, akan tetapi buku ini kami tulis untuk mereka yang mencari kebenaran dan mencari jawaban. Dan alhamdulillah buku ini mendapatkan pengantar dari ulama-ulama luar biasa, ulama-ulama besar, di antaranya dari perwakilan Sidogiri ada Kiai Haji Ahmad Sa'dullah Abdul Alim, kemudian dari ulama Madura ada perwakilan ulama Madura Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baydawi, ada dari ulama Jawa Tengah Kiai Haji Najih Maimun Zubair, perwakilan ulama Jawa Barat ada Abuya Kiai Haji Abdullah Mukhtar, kemudian juga dari ulama Jabodetabek ada Profesor Kiai Haji Syukron Ma'mun, ulama sepuh, kemudian juga dari ulama Banten di sini ada Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani, dan untuk ulama Kalimantan di sini ada Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bakhit, kemudian juga ada Tuan Guru Kiai Haji Hasanuddin Badruddin, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura, tempat di mana guru sekumpul belajar. Juga ada kata pengantar dari Profesor Kiai Haji Ustadz Abdul Somad LC PhD, ulama Sumatera yang juga ada Nusantara. Beliau memberikan kata pengantar di buku ini. Nah, insya Allah tidak lama lagi insya Allah kita akan upload buku ini untuk bisa di-download oleh semuanya. Jadi memang tujuan kita bukan untuk tujuan komersil, tujuan kita bukan untuk apa namanya untuk dijual secara komersil, tapi untuk siapapun bisa mengambil manfaat dari buku ini. Yang penting jangan merubah-rubah isinya, jangan merubah-rubah substansi. Insya Allah nanti siapapun bisa download PDF-nya, dan apa namanya, bagi siapapun yang ingin mencetak, memperbanyak, silahkan, fadhol, monggo, mudah-mudahan bermanfaat. Dan di sini kami bongkar, sebagaimana tadi kami uraikan, kurang lebih ada 9 penyimpangan besar yang dilakukan oleh saudara Haji Madudin Usman di dalam pembatalan nasabah alawi, sehingga karena 9 penyimpangan tersebut akhirnya menabrak banyak sekali ulama di dalam pembatalan nasabah alawi. Dan juga kami jelaskan di sini apa saja implikasi-implikasi negatif, mafasid, dampak-dampak buruk yang ditimbulkan dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan manfaat buku ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Di Khalifah Latas bersama dengan kawan-kawannya. Isi bukunya seperti apa? Saya sangat menghargai ilmu pengetahuan, sehingga 566 halaman itu saya print out. Ini saya print out menjadi 3 cover buku, 3 buah buku, karena nggak mungkin satu buku dijilid terlalu tebal, nanti staplesnya kalah. Saya print out untuk menghargai hasil karya dari kawan-kawan yang ada di Rabithah Alawiyah kemarin, yang telah merumuskan hasil kecerdasannya untuk mempengaruhi saudara-saudara kita yang belum mengetahui jeluntrungnya masalah pernasaban ini. Kita akan membedah satu persatu poinnya saja, tidak secara terperinci atau realnya, karena saking banyaknya halaman yang ada.
Kita akan mencari kesalahan. Kalau dalam satu kitab karya seseorang ya, atau mungkin organisasi, perkumpulan ya, kok ada kesalahan lebih dari 3, kitab atau buku itu sudah tidak bisa berguna, alias abaikan saja. Abaikan saja. Karena kesalahan yang diulang mungkin 1 kali tidak sengaja ya, 2 kali mungkin juga tidak atas unsur kesengajaan, yang ketiga ini sudah bisa dikatakan sengaja. Nah, saya acungi jempol ya, kecerdasan di Hanif Alatas dengan kawan-kawannya. Oke, kita akan membahas keabsahan Nasabah Alawi membongkar penyimpangan pembatalnya. Penulis tim pengawal persatuan umat. Mereka mengaku sebagai kelompok yang mempersatukan umat. Umat yang mana? Umat yang mau mengabdi kepada mereka, yang mau mendukung kebatilan mereka. Mereka mengatakan kepada Dyai Imat dan kawan-kawan, termasuk saya, telah melakukan penyimpangan karena telah membatalkan nasab mereka. Sekarang kita uji. Buku Keabsahan Nasabah Alawi sebenarnya tidak pas, tidak cocok untuk judul buku ini. Harusnya pembatalan nasabah Alawi. Pembatalan nasabah Alawi, bukan keabsahan. Bukan keabsahan. Ya, bukan keabsahan. Pengantar para ulama Nusantara. Ada pengantarnya. Nah, ini ulama-ulama yang tidak tahu menau ya, diminta untuk menulis kata pengantar. Ada beberapa ulama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ulama. Nah, penulisnya ini terdiri dari Dik Hanif Alatas, Dik Rumel Abbas, Ahmad Kudur, Idrus Al-Masyhur, Maimun Nafis, Maimin Bayrudin, Dik Wafi, dan Muhammad Asgab alias Aventador. 1, 2, 3, 4, 8 orang. Ada penyuntingnya dan ini dicetak di Jalan Raji RT 4. Itu kalau berupa buku cetakan. Saya akan mencetak sendiri. Kembali kepada bahasan tentang isi buku dari Keabsahan Nasabah Alawi yang membongkar penyimpangan pembatalnya, katanya penulis tim pengawal persatuan umat. Ini tidak layak cetak dan tidak layak edar. Setelah kami periksa secara menyeluruh, ada lebih dari 300 kesalahan di dalamnya. Ini sangat memalukan dalam dunia keilmuan karena menulis secara serampangan dan bahkan tanpa mengkoreksi, merevisi sebelumnya lalu diedarkan. Nah, ini sangat berbahaya karena akan terus menerus diyakini, dipahami oleh para pembaca yang rata-rata dari para ulama yang muhibbin atau para santri kiai yang masih muhibbin kepada mereka. Dan ini akan terus meninggalkan dosa jariah yang tak akan ada putusnya. Bukan pahala tapi dosa jariah. Ini sangat-sangat berbahaya dan ulama 9 yang turut serta memberi kata pengantarnya itu juga turut bertanggung jawab dunia sampai akhiratnya. Mohon maaf, ini jangan disepelekan. Ini bukan suatu perkara yang kecil tapi suatu hal yang sangat besar. Besar dampaknya tapi bukan dampak positif, sebaliknya yaitu dampak yang negatif. Membodohkan umat, mengkerdilkan pemahaman umat dan memberikan kesalahpahaman kepada umat dalam memahami tentang siapa sebenarnya status Ba'alawi itu, apa, bagaimana, dari mana, kemana, serta sepak terjangnya semua dari kaum Ba'alawi yang ada di dunia ini. Inilah yang penting perlu kami sampaikan. Ini kami akan lebih fokus ke komentar panjenengan saja, karena ini nanti akan lebih banyak menyia-nyiakan waktu jika saya bongkar satu persatu. 300 lebih kesalahan, baik kesalahan tulis, kesalahan paham, kesalahan sejarah biografi tahun wafat dan lahirnya seorang tokoh yang tertulis, dan begitu juga terjemah letak halaman maroja atau footnote-nya. Aduh, sangat-sangat memalukan. Oleh sebab itu sering saya sampaikan, ketika ada buku atau kitab yang dikarang oleh Ba'alawi atau orang-orang yang ada hubungan dengan Ba'alawi atau eksternal Ba'alawi tetapi atas permintaan Ba'alawi, itu harus diteliti. Harus diteliti. Kalau tidak diteliti, ya seperti ini. Kelihatannya benar ya, benar. Santri-santri yang nggak ngerti, wah, ya yang nggak tahu menahu isinya buku ini ya, wah bener ya, wah. Uang sekelas 9 ulama saja bisa dikibuli kok. Kan sangat memalukan ya, seorang ulama masih bisa ditipu gitu. Sangat memalukan itu. Ini aduh,
Oleh sebab itu saya mohon buku ini diterjemah dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin, bahasa selain bahasa Indonesia ya mungkin bahasa Melayu juga, ya bahasa India atau mungkin bahasa Afrika sana, ya. Malu. Enggak takutkah kalian meninggalkan jejak dosa jariah? Yang kita cari ini semua adalah pahala jariah. Idza mata ibnu Adam in qata anhu amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin shalihin yad'ulah au ilmin yuntafa'u bih. Ini yang kedua, ini poin yang kedua, ini yang penting yang kita cari selama ini, ilmu yang bermanfaat. Lah ini ilmu yang bermafsadat karena berisi kekeliruan-kekeliruan yang mana para penulisnya ini tidak mau diingatkan, dan bahkan telah mengajar kita sebagai orang-orang yang sudah tidak manusiawi lagi. Kiai Haji Maduddin Usman, Prof. Manakim Ali, Dr. Sugeng Sugiyarto, dan kami CS ini sebagai, itu termasuk panjenengan semua yang pro dengan kami perjuangan ini, itu semua dikatakan sebagai ahli ta'un nasab kafir, iblis. Naudzubillah teman, naudzubillah. Cobalah teliti lagi, khususnya para ulama yang memberi kata pengantar dalam buku ini, khususnya Abuya Kiai Haji Abdullah Mukhtar, ulama Jawa Barat. Bagaimana jenengan nulis sakarepe dhewe? Di kata pengantar panjenengan itu, hamba gelisah siang dan malam memikirkan peristiwa yang terjadi. Takut peristiwa ini terus berkepanjangan dan tidak ada yang bisa menutup. Alhamdulillah, hamba sendiri telah melaksanakan penelitian yang lebih akurat dengan menziarahi makam Bani Alawi yang pusatnya di Hadramaut Yaman, khususnya kota Tarim. Jadi, Yai Mukhtar ini sudah pernah ziarah ke Tarim sana. Hamba menziarahi Doreh itu ya makam kuburan Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa di Husayyisah, padahal palsu. Yang terakhir ziarah itu pada 12 Muharram 1445, jadi 1 tahun yang lalu kurang, atau 11 Agustus 2023. Ya berarti 1 tahun yang lalu ya. Dalam Lauh Doreh di papan tulisan yang ada di papan kuburan Imam Ahmad bin Isa ditulis dengan ukiran, tertulis nasabnya sampai Rasulullah SAW. Beliau lahir pada tahun 273 Hijriah. Ini kamakola sebagian yang tertera dalam kitab Al-Imamul Muhajir, karya dari Habib Muhammad Diyasyihab dan Kiai Abdullah bin Nuh Cianjur. Lainnya Imam Ahmad 273 Hijriah ya di Basrah. Piye toki dan wafat pada tanggal 14 Muharram 319 Hijriah di Husayyisah. Piye toki blas orang nyambung blas dengan semua sejarah baik internal atau eksternal, orang nyambung blas. Kok bisa? Katanya sudah meneliti sedemikian rupa. Ini masih belum semua saya buka, 300 lebih kesalahan yang ada dalam satu buku ini. Bukan 1 atau 3 kesalahan, 300 lebih. Memalukan dunia keilmuan di Indonesia kita ini. Ini buku besarnya 300 kesalahan lebih. Ada yang fatal, ada yang setengah fatal, ada yang biasa. Mungkin karena keteledoran atau ketidaktelitian ya. Mungkin kesalahan editornya atau bagaimana. Seharusnya jangan diedarkan dulu. Gitu supaya dampak penyesatan umatnya itu tidak terlalu banyak itu loh. Dosa sithik wae ora akeh-akeh. Diminimalisir betul kesalahan itu. Oke, saya mengakui bukan manusia sempurna, al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu memiliki karakteristik asli yaitu sering salah dan lupa. Tapi kalau 300 itu ya bukan lupa, sengaja atau tidak tahu. Ya